Hai teman-teman, di video ini saya akan membahas bagaimana cara membuat konten iklan yang menarik sehingga setelah teman-teman mengikuti step-step ini bisa membuat konten Anda itu menarik perhatian audiens sehingga mereka klik dan hopefully mereka akan membeli dari Anda. Buat teman-teman yang belum subscribe ke YouTube channel saya, silakan klik tombol subscribe di bawah dan juga tombol lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan konten update tentang tips cara jualan online. Oke, mari kita mulai. Jadi goal dari video ini adalah iklan Anda itu bisa menarik perhatian, iklan Anda itu akan diminati sehingga banyak orang ngeklik dan juga iklan Anda itu akan disenangi oleh algoritma. Oke, mengapa? Karena algoritma Facebook dan Instagram menyukai konten iklan yang engagementnya banyak dan kliknya banyak. Oke, jadi kalau misalnya Anda bisa membuat konten iklan Anda menarik, maka di mata algoritma konten Anda itu akan bagus sehingga akan lebih diprioritaskan yang bisa berakibat pada biaya iklan yang lebih murah. Nah, kita bahas dulu psikologi orang dalam mengklik iklan Anda itu seperti apa sih. Oke, jadi bayangin kita lagi scrolling, misalnya kita lagi di sosmed Instagram. Oke, kita lagi menggunakan Instagram, itu kan postnya banyak gitu ya, ada post, kemudian ada ad, iklan kan. Nah, jadi attention span atau tingkat perhatian orang sekarang itu kan singkat banget gitu. Jadi ketika mereka scrolling itu scrollnya cepat banget. Oke. Nah, jadi tugas kita di awal ini adalah bagaimana membuat mereka melihat iklan kita. Oke, begitu melihat iklan kita, mereka akan stop scrolling dan memperhatikan iklan kita. Jadi pertama kita harus menangkap perhatian mata mereka dulu. Oke, setelah mereka stop, baru kemudian mereka memutuskan untuk oke, ini tentang apa sih? Ya kan? Mereka baru mulai memutuskan untuk mau membaca. Oke, kalau misalnya iklan kita itu bisa meyakinkan mereka bahwa produk kita itu menarik, barulah mereka akan ngeklik iklan kita. Oke, jadi stepnya seperti itu. Jadi kita punya waktu 0 sampai 2 detik kira-kira ya untuk menangkap perhatian mata mereka. Kemudian kita punya waktu 2 sampai 6 detik untuk menangkap pikiran mereka. Jadi dalam waktu 2 sampai 6 detik itu mereka lihat nih, ini konten ini bermanfaat nggak buat saya. Oke, kalau bermanfaat barulah mereka lanjut membaca atau menonton video konten kita, sehingga harapan kita adalah mereka mengklik iklan kita pada akhirnya. Oke, jadi langkah-langkahnya adalah ini. Kita harus pertama catch the eye, mata dulu, baru kemudian catch the mind, baru kemudian kita catch the finger, ya kan? Karena pada akhirnya kan kita mau mereka klik iklan kita, oke, jarinya ya. Nah, kita bahas dulu catch the eye. Nah, untuk iklan kita itu bisa menangkap perhatian mata mereka. Oke, jadi ini kita masih belum ngomongin tentang mereka membaca iklan kita ya. Ini masih menangkap perhatian mata. Nah, itu banyak caranya, tapi saya rasa 2 poin ini yang sangat utama. Yang pertama itu kita bisa menggunakan konten iklan yang kontras. Jadi kontras itu bisa dari segi warna. Oke, contohnya kalau misalnya di Facebook kan warnanya biru gitu kan, warna platformnya kan biru. Nah, jadi kalau bisa kita gunakan warna yang lebih kontras. Misalnya kita gunakan warna merah, warna hijau, warna orange contoh ya, atau warna ungu misalnya. Nah, kalau misalnya di Instagram ya Anda bisa gunakan warna-warna kontras seperti warna hijau, warna orange dan sebagainya. Nah, selain warna yang membuat iklan Anda itu kontras juga adalah iklan Anda itu berbeda dari orang lain. Ya kan, misalnya kalau iklan sekarang kan kebanyakan menggunakan warna, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalnya iklan Anda itu menggunakan hitam putih? Itu akan sangat menarik perhatian. Jadi pokoknya Anda lakukan sesuatu yang berbeda deh dari orang lain. Selain itu, tips kedua adalah konten iklan Anda itu harus fokus ke apa yang ingin Anda sampaikan. Contoh nih misalnya, kalau kita punya meja ya, terus kita mau fokuskan ke konten yang ini, produk ini. Ya udah, kita kalau bisa nanti konten iklan kita atau foto iklan kita itu cuma ada produk ini gitu. Fokusnya itu ya barang ini, jangan terlalu banyak hal-hal lain yang tidak mendukung, seperti misalnya Anda taruh vas bunga di sini ya kan, taruh balon di belakangnya, terus ya contoh ya, misal taruh piring, taruh sendok, taruh garpu misalnya. Nah, kan jadi banyak banget. Jadi orang juga matanya tidak bisa fokus. Ini iklan ini mau ngomongin apa sih gitu. Oke. Jadi Anda perlu membuat konten yang benar-benar fokus ke produk Anda atau offer Anda. Nah, ini saya berikan contoh. Nah, ini adalah konten iklan dari Doodly. Oke, Doodly itu adalah aplikasi yang bisa membantu Anda itu membuat animasi dalam bentuk doodle gitu ya.
Nah, jadi saya merasa konten iklan mereka itu eye-catching banget, sangat-sangat menarik perhatian mata. Kenapa? Karena mereka menggunakan warna yang kontras. Oke, contoh biru. Ini iklan di Instagram ya. Jadi kalau muncul warna biru itu sangat eye-catching. Oke, terus mereka juga gunakan warna ungu. Oke, jadi pertama itu mereka gunakan warna yang kontras. Oke, ini juga kontras ya, warna ungu. Terus perhatikan nggak, itu iklan mereka itu fokus banget atau clean, bersih banget gitu. Jadi sisanya tuh ini sisanya tempat kosong ya. Maksudnya backgroundnya kosong, cuma fokus ke ini. Oke. Dan juga ini eye catching mengapa? Karena mereka gunakan figur yang lagi kayang gitu. Oke, jadi kalau misalnya saya scrolling, saya lihat iklan ini, itu sangat menarik. Apa sih iklan ini gitu? Jadi paling tidak saya udah stop scrolling. Oke, ini juga sangat menarik menurut saya. Oke, yang pertama itu saya ulang lagi, yaitu warnanya itu sangat eye-catching. Oke, selain warna, penggunaan foto ataupun konten figur ini juga sangat menarik gitu. Oke, kita coba lihat contoh lainnya. Nah, AirAsia juga, ini contoh iklan di Facebook. Nah, mereka gunakan warna merah dan memang kebetulan branding AirAsia kan merah ya, jadi memang ya itu warna brand mereka. Nah, tapi sangat menarik perhatian ya warna merah ini. Kemudian ini contoh iklan dari Bonner brand, itu kacamata. Jadi kalau kita scrolling sekilas, ya ini saya lihat sih ini foto orang. Oke, kalau foto orang menurut saya sih biasa gitu ya, biasa. Tapi di sini yang menarik perhatian itu adalah ininya, bingkainya ini. Oke, bingkainya ini. Nah, jadi ini thumbnail iklannya. Begitu saya melihat bingkai ini, saya merasa sangat menarik. Oke, nah coba saya tunjukkan videonya ya, biar teman-teman bisa lihat ini konten videonya seperti apa sih sehingga bisa menarik perhatian. Coba kita play. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, kalau teman-teman perhatikan, oke, sepanjang video itu bingkai ini itu animated gitu. Oke, jadi gerak terus, jadi itu sangat eye catching. Kalau teman-teman tadi perhatikan juga, itu di bagian kacamatanya itu ada animasi seperti ini, ya kan? Nah, kenapa? Karena memang produk ini adalah produk kacamata. Jadi mereka mau menunjukkan fokus iklan ini kemana sih, yaitu ke kacamatanya. Oke? Nah, jadi menurut saya ini contoh iklan yang eye catching. Kemudian ini contoh lain, ini contoh Instagram Stories. Todd Brown itu ya marketer, dan saya rasa dia menggunakan konten yang cukup eye catching, yaitu bingkai merah. Jadi warna merah ini sangat eye catching. Terus ada orang yang lagi buka bingkai curtain ya. Nah, kalau saya lihat iklan ini, saya nggak tahu ini tentang apa sih. Oke, tapi paling tidak ini sudah bisa eye catching. Oke, ada seseorang yang membuka curtain gitu. Oke, mau ngapain gitu. Nah, kalau saya tertarik ya saya akan klik. Oke, tertarik atau enggak itu soal main ya, soal main kita yang akan kita bahas berikutnya setelah ini. Tapi ini kita lagi ngomongin catching the eye. Paling tidak foto ini sudah bisa catch my eye gitu. Oke, sudah eye catching. Nah, jadi ini contoh-contoh iklan yang eye catching menurut saya. Nah, setelah eye catching, langkah berikutnya adalah kita mau catch the mind. Oke, catch the mind itu seperti apa? Di sini kita mau fokuskan what's in it for me. Oke, jadi what's in it for me gitu ya, WIIFM ya. Nah, jadi ketika orang melihat iklan kita, oke, setelah mereka berhenti dan melihat iklan kita, berikutnya mereka akan mikir, oke, iklan ini apa kepentingannya buat saya gitu. Oke, what's in it for me. Nah, jadi Anda harus berdiri di posisi mereka, Anda harus berdiri di sepatunya audience. Kira-kira mereka melihat iklan kita itu bisa nggak muncul ketertarikan. Oke. Nah, jadi Anda punya waktu 2-6 detik itu menunjukkan kepada mereka. Oke, contohnya seperti apa? Contoh misalnya, nah ini kan iklan tadi AirAsia. Nah, mereka sudah gunakan warna merah yang sangat kontras, catch my eye attention. Nah, berikutnya mereka gunakan ini free seat. Nah, kalau misalnya kita sebagai customers ya, kita lihat ada free seats. Saya yakin rata-rata semua orang akan tertarik. Ada 5 juta free seats di AirAsia. Nah, berarti inilah what's in it for me-nya. Oke.
Jadi biasanya what's in it for me itu kita sampaikan dengan menggunakan kata-kata. Kalau kalau yang pertama catch the eye kan, catch the eye itu biasa menggunakan warna, oke, menggunakan foto yang kontras gitu, warna yang kontras. Nah kalau catch the mind itu biasa menggunakan kata-kata, yaitu free seats misalnya. Kemudian ini juga bisa book a trip to your dream destination. Oke, jadi ini dia gunakan dream destination. Ini juga cukup menarik perhatian pikirannya. Oke, jadi dia mikirnya, oh, saya tertarik nih sama dream destination, atau oh, saya tertarik nih sama free seats. Oke, kita coba lihat contoh lainnya. Nah, ini memang kalau dari segi foto sih kurang eye catching ya. Oke, kurang eye catching. Tapi di sini saya memberikan contoh ini. Oke, what's in it for me-nya itu di sini. Oke, what's in it for me. Yaitu can customers find you online when they need you the most. Oke, apalagi misalnya contoh kalau di masa PSBB, nah kan kebanyakan transaksi terjadi online. Jadi banyak bisnis-bisnis itu yang sangat concern apakah mereka bisa nggak menjangkau customers lewat online. Nah, jadi ketika bisnis melihat kalimat headline seperti ini, oke, jadi headline ya, headline seperti ini, mereka akan bisa relate. Oh ya, bener nggak ya? Apakah customer aku bisa nggak menemukan aku di online? Oke, jadi inilah what's in it for me-nya. Jadi sekali lagi, biasanya what's in it for me-nya itu adalah dalam bentuk kata-kata atau di sini contohnya adalah dalam bentuk headline. Kita lihat contoh lainnya. Nah, ini contoh iklan di Instagram, stories. Nah, dia menggunakan ini, superfood smoothies delivered. Oke, jadi kalau misalnya orang yang sangat healthy concern itu, mereka akan sangat memperhatikan nih, superfood itu biasa identik dengan makanan-makanan sehat gitu, yang bisa membuat kita menjadi healthy, menjadi Superman gitu kan, sehat. Nah, smoothies, oke, delivered to your home. Nah, menurut saya ini what's in it for me-nya. Oke. Nah, setelah itu, jadi tadi kita udah bahas ya bagaimana menarik perhatian mata, kemudian menarik perhatian pikiran. Oke. Kita punya waktu 0 sampai 2 detik menarik perhatian mata. Kemudian 2 sampai 6 detik menyampaikan apa sih inti dari iklan Anda. Oke. Nah, berikutnya setelah mereka tertarik kan, mereka udah tahu, oh, ini tentang apa nih? Tentang cara supaya customers bisa menemukan bisnis online saya. Nah, mereka tertarik, barulah mereka lanjut membaca detailnya. Oke. Nah, di step 3 inilah customers audience Anda itu membaca detail dari iklan Anda. Nah, di sini Anda harus pintar-pintar nih memberikan konten yang detail sehingga setelah mereka menonton, mereka akan klik iklan Anda. Jadi catch the finger. Oke. Di sini fokus Anda itu adalah Anda solve gain dan pain-nya. Oke. Gain dan pain itu seperti apa? Nah, contoh ya, saya jelaskan dalam contoh. Misalnya nih, saya yakin teman-teman di sini juga banyak yang kerja di depan laptop ya. Zaman sekarang ini ya kebanyakan orang itu kerja di depan layar, baik dengan laptop, komputer ataupun handphone gitu. Nah, alat elektronik seperti ini itu biasanya punya blue light, oke, punya blue light, oke, jadi layar laptop ini ada blue light, oke, jadi tiap hari itu kita lagi menonton blue light, dan itu sangat mempengaruhi kesehatan mata kita sebenarnya, oke, kalau teman-teman perhatiin kita kalau di depan laptop 3 jam 4 jam itu biasanya matanya bisa lelah, oke, nah jadi pain-nya apa? Pain-nya itu mata kita itu cepat bisa kering nih kalau terlalu lama di depan laptop. Oke, terus bisa mengakibatkan sakit kepala karena blue light itu memang memakan energi mata kita gitu. Terus mata kita juga bisa lelah. Oke. Nah, ketika kita menggunakan laptop, gain kita, apa yang kita mau, yaitu kita mau fokus. Kita mau bisa fokus kerja, kita mau bisa produktif. Oke. Tapi kita kehambat apa? Mata kita kering nih, sakit kepala, mata lelah karena blue light itu. Sehingga kita mau produktif juga jadinya nggak bisa. Setiap 3 jam mata kita udah lelah, kita harus stop gitu. Oke, jadinya tidak produktif. Nah, jadi di sini, di sini misalnya Anda punya perusahaan yang bisa menjual kacamata anti blue light ini, sinar biru ini, anti blue light ini, sehingga Anda mau jelaskan nih bagaimana kacamata Anda itu bisa solve problem ini. Oke, itulah yang saya maksud dengan solve pain and gain-nya. Jadi di iklan Anda itu Anda harus menyampaikan bagaimana produk Anda itu bisa solve gain dan pain dari audience Anda. Contoh ya di sini. Nah, ini Barner. Barner itu adalah perusahaan kacamata yang bisa membantu kita untuk block blue light. Coba di sini kita lihat. Ini konten iklan mereka. Ini konten iklan mereka.
Dan kita perhatiin pertama apakah eye catching enggak. Oke. Berarti pertama eye catching atau enggak itu biasanya dibantu oleh foto atau video kita. Oke. Menurut saya ini fotonya menarik karena kalau teman-teman perhatiin ini dia digunakan blue light ya, sinar biru ini. Kalau misalnya saya lihat konten ini sih saya akan merasa loh ini apa ya, kenapa ada biru-biru gitu kan. Nah, terus dia juga tulis kata blue light di sini lumayan besar sehingga aku bisa ngerti oh ini tentang blue light. Oke, jadi paling tidak ini sudah bisa catch eye ya. Oke, menarik perhatian mata saya. Nah, kemudian berikutnya saya akan lihat nih. Mata saya akan tertuju ke sini. Oke, start improving your well-being. Jadi saya akan lihat iklan ini tentang apa sih? What's in it for me gitu kan. Oke, start improving your well-being. Kalau saya pribadi lihat ini sih masih belum gitu jelas ya maksudnya apa sih gitu. Terus saya mungkin akan lihat nih headline-nya. Oke, jadi kalimat pertama atau headline itu membantu banget. Your eyes are having a hard time focus on anything. Apakah mata Anda kesulitan fokus dalam bekerja misalnya? Nah, ini menurut saya sangat bagus yaitu what's in it for me-nya itu dapat di sini. Jadi di sini kita dapat perhatian pikiran mereka. Oke. Nah, jadi ketika saya membaca headline ini, saya menjadi tertarik nih karena ini berhubungan dengan mata saya. Dan memang benar kalau tanpa kacamata itu, kita kerja itu memang susah fokus gitu. Nah, barulah saya tertarik untuk membaca detailnya. Oke, langkah ketiga itu adalah orang akan membaca detailnya. Kalau teman-teman perhatiin di sini, ini iklannya penjelasan itu masih ada, cuma ini kan titik-titik ya. Oke, nah biasanya orang kalau sudah tertarik, mereka akan klik sehingga nanti akan tunjukkan full penjelasannya. Jadi ini iklan yang sama. Nah, cuma ini sekarang udah full nih penjelasannya. Oke, penjelasan konten iklannya gitu. Nah, coba kita baca ya. Coba kita baca. Ini tadi what's in it for me-nya kan? What's in it for me-nya. Ini yang tadi eye catching-nya. Oke, jadi eye catching dulu, baru what's in it for me-nya. Nah, langkah ketiga adalah pain and gain. Oke, coba kita perhatiin. It's easy to forget the simple things about how your eyes are also mechanical devices. Bla 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 bla. Kita coba perhatiin ada nggak gain dan pain-nya di sini ya. Nah, our eyes aren't protected. Oke, menurut saya ini pain-nya. Oke, pain-nya itu maksudnya mata kita itu nggak terjaga nih, kita ke expose terus ke blue light, ya kan? Terus constantly using your phone or computer for texting, emailing, browsing. Oke, less dry eyes. Nah, ini juga men-solve pain kita. Oke, less dry eyes and better focus. Ini men-solve gain kita, apa yang kita mau dalam bekerja, yaitu kita punya better focus kan, with bonus glasses. Nah, jadi ketika saya melihat, oh ini bisa solve pain saya, solve pain dan juga solve gain. Nah, saya tertarik, maka saya akan mengklik tombol ini. Oke, saya akan mengklik link ini. Maka saya akan menuju ke website mereka dan membaca lebih lanjut. Nah, kalau saya tertarik, saya akan beli. Oke. Nah, inilah contoh bagaimana sebuah iklan itu menangkap perhatian mata, menangkap perhatian pikiran, dan kemudian Anda membaca, dan akhirnya menangkap jari Anda untuk klik ke website mereka. Nah, ini contoh lain dari iklan Barner. Oke. Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah konten video. Oke, nanti bentar lagi saya tunjukin video. Jadi ini konten video. Thumbnailnya, oke, menurut saya menarik karena kalau Anda perhatiin ini ada gradasi ya, gradasi. Oke, gradasi ini menurut saya menarik, dan juga di sini dia ada menuliskan apa detailnya nih, kira-kira tentang apa iklannya. Oke, less eye strain, reduce headache, sleep better. Oke, jadi ini lumayan eye catching. Pertama lumayan eye catching dan juga mind catching, yaitu what's in it for me-nya itu langsung bisa kelihatan. Less eye strain ya kan. Ini kan berarti soft pain gitu kan. Reduce headache, soft pain. Sleep better, soft gain kita. Ya. Nah, terus kita perhatiin nih headline-nya. Oke, headline-nya, Barner presents the glasses that will change the quality of your lifestyle. Oke, ini what's in it for me-nya di headline. Menurut saya, oke, lumayan menarik. Walaupun kalau change the quality of lifestyle ini terlalu general ya. Kalau yang atas ini sih menurut saya bagus, jelas dia. Your eyes are having hard time focusing. Jadi ini spesifik tentang mata. Coba kita perhatiin lagi. Oke, saya ulang ya. Berarti ini sudah eye catching. Terus what's mind catching juga sudah. What's in it for me-nya. What's in it for me-nya.
Nah, kita coba baca detail konten iklannya. Oke, setelah ini nanti saya akan tunjukkan videonya. Nah, if you are one of those who spend a lot of time in front of screen, oke, ini memang ya cocok ya, memang saya kerjanya itu di depan screen. Nah, ini poin penting, sangat penting banget, yaitu begitu saya melihat ini, itu saya akan tertarik. Mengapa? Coba kita lihat. Reducing headache, oke, eye strain, ini berarti solve the pain, ya kan? Improving your sleep and well-being, solve gain. Helping you focus and work better, solve gain. Okay, special blue light blocking glasses use can help reduce these symptoms and makes your eyes feel better, increasing enjoyment and productivity. Ini solve gain. Okay, kemudian di sini juga dia jelasin lebih technical ya. Jadi setelah dia jelasin kelebihan produknya, kadang orang yang lebih technical mereka kan ingin tahu, oke, emang blue light itu apa sih? Emang gimana sih cara kerja secara teknikal kacamata ini gitu kan? Nah, jadi dia tulis nih, high quality CR39 block 40%. Nah, dia munculin angkanya. Jadi bagi orang yang pingin tahu angkanya itu juga bisa mendapatkan manfaat dari iklan ini. Oke. Kemudian take action from now and protect your eyes. Oke, ini gain ya. Ini gain and start to feel better. Gain. Oke, more energy to gain and more productivity gain. Oke, jadi ini what's in it for me-nya di sini. Oke, kemudian pain and gain-nya dia tulis di sini dengan sangat detail dan sangat menarik menurut saya. Oke, kalau saya lihat iklan ini sih saya sangat tertarik. Maka berikutnya saya akan mengklik iklan ini dan menuju ke website mereka dan kemudian membeli satu kacamata untuk saya, untuk memprotek mata saya. Oke, dan berikutnya saya akan tunjukin konten iklannya seperti apa sih yang menurut saya menarik. Oke, coba kita play ya. Hi, this is Helmut, and if you're watching this video, it means, like me, you spend a lot of time in front of screens, either at work, or scrolling through social media, or chilling watching Netflix. As you can see, I'm wearing these cool glasses. Oke, jadi dia jelasin nih, kalau Anda kerja di depan screen, maka Anda perlu memakai kacamata nih. Oke, terus di sini juga dia ada jelasin what's in it for me-nya. Kita coba skip ke bagian ini nih. Nah, saya mau tunjukin, ini menurut saya iklan ini mendemonstrasi dengan sangat baik. Coba kita perhatiin. Jadi dia tembakin blue light itu kan, dia tembakin blue light. Terus kalau lewat kacamata ini, kalau diarahkan ke kacamata ini, itu blue light-nya itu nggak bisa tembus. Perhatiin. Oke, jadi di kacamata yang lain, yang biasa, itu blue light-nya tembus, tapi di kacamata mereka itu nggak tembus. Oke, jadi menurut saya showcase ini, demonstrasi seperti ini sangat-sangat menarik. Oke, apalagi kalau orang yang sudah mengerti efek negatif blue light terhadap mata kita, kemudian melihat demonstrasi ini, itu orang akan sangat-sangat tertarik. Oke, jadi itulah yang menurut saya langkah-langkah penting yang perlu Anda perhatikan ketika Anda membuat konten iklan. Memang ini saya membuatnya sesimpel mungkin, oke, sesimpel mungkin, tapi menurut saya ini adalah poin-poin pentingnya gitu. Oke, dan kalau misalnya Anda mau catat ini boleh ya, jadi Anda gunakan aja langkah-langkah ini untuk kedepannya Anda membuat konten iklan. Bagaimana Anda bisa membuat konten iklan yang menarik? Anda catch their eye, catch their mind, yang pada akhirnya akan catch their finger untuk klik iklan Anda ke website Anda dan akhirnya membeli dari Anda. So what do you think? Can you apply this to your ad? Nah, teman-teman ketik komentar di bagian komen, dan juga buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh tanyakan di bagian komen, nanti saya akan jawab. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol ini untuk subscribe dan Anda bisa melihat video-video saya yang lainnya di sebelah sini. Oke, see you in the next video.